rileks, tenang, damai. Halo Sobat RTD, bagaimana kabarnya di sana? Bagaimana kabar pikiran serta perasaannya? Selalu rileks, tenang, dan damai selalu. Damai ya. Saya berdoa supaya Sobat RTD dan keluarganya makin mudah, makin sering berada pada kesadaran jiwa tenang, sehingga pikiran serta perasaannya mudah teramati dan akhirnya bisa terkontrol dan diarahkan kepada hal-hal yang sesuai dengan rencana hidupnya. Kali ini saya ingin sharing mengenai indigo. Kayaknya ini sering sekali disebut ya di hal-hal yang berbau tentang supranatural atau spiritual, mengenai anak-anak atau orang-orang yang memiliki bakat khusus, disebut juga umumnya sebagai indigo. Padahal dulunya indigo itu adalah orang-orang yang memiliki pancaran energi berwarna ungu. Energi berwarna ungu ini keluar dari salah satu pusat energi yang ada di dalam dirinya. Pusat energi ini sering juga disebut sebagai cakra ya. Cakra itu peribahasa kata atau istilah yang mengacu pada budaya atau bahasa Sanskrit. Nah, kalau orang Jawa sering juga disebut sebagai mandala. Dalam bahasa Indonesia saya menyebutnya sebagai pusen atau pusat energi. Nah, orang-orang yang disebut sebagai indigo ini, pusennya ini aktif, lebih aktif daripada orang kebanyakan. Mana saja yang aktif? Tentunya tidak semuanya. Jika semuanya yang aktif, maka bisa jadi pencerahan spiritual atau pencerahan diri si anak indigo ini menjadi optimal, maksimal, sehingga mungkin saja dia tidak datang ke sini sebagai anak indigo. Loh, kok begitu? Ya memang jiwa-jiwa yang memiliki nilai lebih dibandingkan jiwa pada umumnya itu biasanya menempati fisik yang berbeda juga. Paling tidak beberapa pusat energi di dalam dirinya itu sudah lebih aktif dibandingkan dengan orang lain. Ya, jika sudah aktif pusat energinya ini, kalau bagi orang kebanyakan tuh dikiranya ini hal yang menyenangkan gitu. Nah, tapi kalau bagi saya ini hal yang mungkin menyenangkan karena bisa melihat, bisa merasakan lebih dalam dibandingkan orang kebanyakan gitu. Tapi menjadi diri kita menjadi sangat sensitif. Ibaratnya pusat energi ini kan juga sensor yang bisa merasakan, yang bisa mengindra banyak hal. Nah, kalau sudah aktif, sudah lebih aktif sensornya dibandingkan yang lain,
ini pasti bisa juga merasakan hal-hal yang tidak dirasakan oleh orang lain. Bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendapat informasi lebih banyak dibandingkan orang lain karena sensornya lebih sensitif. Tapi ini juga membuat banyak sekali informasi yang masuk ke bagian otak. Ini seperti kebanjiran informasi. Nah, otak pun akan memproses informasi yang masuk ini lebih banyak tentunya dibandingkan orang yang normal gitu. Nah, kebanjiran informasi ini juga buat banyak orang itu dikiranya enak, memang enak punya banyak informasi begitu. Tapi pastinya juga perasaannya itu akan bekerja lebih dibandingkan orang yang lain. Dan itu yang menyebabkan biasanya perasaannya menjadi sensitif. Banyak merasakan banyak hal yang sebenarnya terjadi akibat sensornya aktif, sensornya lebih sensitif. Ini membuat si anak indigo biasanya jadi sangat sensitif gitu. Saya pun merasakan kesensitivitasan ini gitu. Ya karena sensornya aktif sekali gitu. Begitu sensornya aktif, sensornya juga menjadi sangat sensitif. Banyak hal yang diterima, banyak informasi yang dipasok kepada otak. Begitu otak bekerja, perasaan pun bekerja. Jadilah sensitif. Banyak sekali karena yang dirasakan gitu. Menurut orang, wah keren bisa lihat ini itu apa gitu. Ya ada juga sih yang ngira nggak keren gitu. Kalau saya pribadi bilang ini capek sekali gitu. Karena ada banyak hal yang bisa dilihat, ada banyak informasi yang diterima, ada banyak, tentunya perasaan pun akan merespon. Ada banyak sekali rasa yang muncul. Nah, disinilah rasa yang muncul ini yang membuat jadi sensitif. Jadi apa ya? Kadang-kadang perasaannya itu ngerasain nano-nano. Orang lain biasa aja, anak indigo merasakan banyak hal. Nah, untungnya kalau saya pribadi bisa lebih cepat mengatur perasaan ini karena adanya fasilitas kesadaran jiwa tenang. Jadi bisa lebih sadar dan mengamati perasaan apa saja sih yang muncul, informasi apa saja sih yang muncul sekarang. Tapi dulu waktu awal-awal di saat saya kecil begitu, kesadaran jiwa tenang itu nggak senyata sekarang. Navigator yang muncul pun tidak senyata sekarang. Sekarang mungkin karena sudah lebih melatih diri, tidak seperti dulu, belum tahu caranya. Kadang muncul, kadang tidak. Nah, itu banyak sekali informasi yang muncul di sini. Perasaannya juga jadi banyak rasa yang muncul. Kadang bisa diterima dengan baik, kadang tidak. Ya jadi begitulah. Jadi lebih sensitif sampai sekarang. Tapi untungnya sekarang ada
fasilitas kesadaran jiwa tenang dan navigator yang alhamdulillah selalu mendampingin gitu. Tapi kalau tidak tenang, gagal masuk pada kesadaran jiwa tenang, apa yang terjadi? Dampingan itu tadi kayak hilang, kayak tidak terasa lah gitu. Tidak muncul, tidak dengan mudah bisa disadari. Begitulah menurut saya dari pengalaman pribadi mengenai anak indigo. Tapi tentunya tiap anak indigo itu beda-beda, tergantung pusat energi yang mana yang aktif. Pusat energi mahkota di ubun-ubun atau di mata ketiga, atau ada di pusen tenggorokan, ada di dada, ada di mana tentunya semuanya beda-beda juga ya. Dan karena fungsi setiap pusat energi itu berbeda-beda, makanya pengalaman tiap orang, tiap anak indigo, tiap orang yang memiliki bakat khusus itu juga beda-beda. Dan jiwanya berbeda-beda juga kondisinya. Jadi tidak bisa disamaratakan, tidak bisa dianggap sama semua begitu, karena sangat berbeda, sangat unik setiap orang itu. Jadi ya pengalaman ya pasti beda-beda, sudut pandangnya juga pasti berbeda-beda. Yang saya ceritakan ini mungkin lebih banyak kepada sudut pandang dari keilmuan juga yang saya pelajari, keilmuan energi spiritual Nusantara yang kebetulan baru sejak tahun 2010 saya pelajari. Nah, tiap orang juga berbeda gitu. Ada yang pusat energi di ubun-ubunnya ini sangat aktif, sehingga biasanya proses upload dan download ke alam semesta itu lebih cepat. Kemudian biasanya dia juga menjadi lebih dibilang kalau pusat energi mahkota aktif itu jarang sekali orang yang seperti itu. Dan biasanya ini orang-orang khusus yang jiwa-jiwa yang lebih suci dibandingkan jiwa-jiwa yang lain gitu. Dan dia biasanya jadi pemuka agama, kemudian pemimpin spiritual, kemudian ya seperti orang-orang suci pada umumnya gitu. Ada juga yang memiliki kekuatan fisik yang berlebih karena pusat energi di bawah pusarnya aktif. Ada yang jadi sangat sensitif dengan perasaan kasih sayang, inginnya berbagi kasih sayang, itu yang pusat energi di dadanya aktif gitu. Kemudian ada juga yang menjadi public speaker yang luar biasa, bisa berbicara di depan orang banyak dengan dengan cara yang luar biasa. Orang tertarik dengan apa yang dia bicarakan. Itu biasanya pusat energi tenggorokannya aktif. Nah, coba aja browsing apa fungsi manfaat dari setiap pusat energi yang ada di dalam diri kita ini. Kemudian jika itu yang aktif, maka akan seperti itu juga perilakunya orang itu begitu, atau anak indigo itu gitu. Nanti saya berikan di deskripsi fungsi dari tiap pusat energi yang ada di dalam diri kita. Saya pernah buat artikelnya begitu. Nah, ini pengalaman pribadi dari sudut pandang keilmuan yang saya pelajari. Dan saya juga ceritanya tidak begitu detail mengenai bagaimana sih kalau perjalanan
antar dimensi, melihat dimensi lain. Nah, ini yang sering dibahas juga karena acara di TV, di media, konten YouTube yang seperti itu biasanya sangat-sangat diminati begitu. Kalau yang saya ceritakan ini lebih kepada umum, tadi kepada perasaan yang sensitif begitu. Mungkin yang itu yang pusat energi di keningnya aktif bisa melihat dimensi lain dengan lebih baik begitu. Bisa saja seperti itu gitu. Tapi saya tidak fokus di hal itu sekarang karena menurut saya pribadi saya lebih senang memanfaatkan fasilitas adanya navigator yang memberikan panduan petunjuk kepada saya daripada saya sendiri yang harus melihat. Karena kalau melihat ini diperlukan pusat energi mata ketiga sini yang baik. Kemudian setelah melihat, informasinya dibawa masuk ke otak, diproses, dianalisa, kemudian disimpulkan. Barulah saya bisa cerita. Tapi kalau dikasih tahu navigator, ya sudah tinggal diomongin aja. Dan pastinya itu juga yang terbaik. Dan itu juga tidak boros energi begitu. Bayangin aja kalau sudah perasaannya sensitif, dapat banyak informasi, energinya kepake banyak, waduh, apa yang terjadi? Nggak enak banget kalau saya pribadi. Mungkin karena saya tidak punya kemampuan yang lebih dibandingkan orang-orang di luar sana. Oke, begitu aja deh sharingnya mengenai indigo. Jangan lupa ya, selalu melatih relaksasi energi sehingga bisa stabil ada pada kesadaran jiwa tenang. Kalau bisa ada pada kesadaran jiwa tenang, ini akan menjadi lebih mudah untuk scanning pikiran serta perasaannya sendiri. Kalau pikiran serta perasaannya bisa di-scan, bisa diamati, pada akhirnya bisa dikontrol dan nantinya bisa diarahkan, saya yakin hidup akan jadi jauh lebih baik. Dan doa saya kepada seluruh sobat RTD yang nonton video ini, supaya sobat RTD menjadi lebih mudah tenang. Bukan hanya sobat RTD saja, tapi juga keluarganya bisa lebih mudah tenang. Kalau tenang, mudah damai, bahagia akan muncul kapan saja, dan yakinlah sejahtera lahir batin dunia akhiratnya. Amin. Jangan lupa juga please like, komen, subscribe, dan share video-video saya. Kasih masukan juga ya buat saya supaya channel YouTube ini bisa lebih berkembang. Kemudian sobat RTD pengen saya sharing tema apa lagi gitu. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.